Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya kembali mengajak Anda semua untuk melakukan evaluasi diri kita agar supaya kita bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah, yaitu akhir hayat atau akhir hidup yang diridhoi, yang baik menurut standarisasi Allah. Masalahnya sekarang bagaimana untuk mencapai husnul khotimah itu tadi? Tentunya ini tidak bisa main-main, namun kita harus melakukan sebuah perjuangan. Apabila kita berjuang dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita dan membukakan jalan untuk menuju apa yang kita dambakan, yaitu dalam kehendaknya sebagai insani yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu tadi. Saya ingin memberi sebuah kiat atau sebuah cara. Cara ini bukan semata-mata dari saya, akan tetapi dari Al-Quranul Karim itu sendiri, yang kemudian saya urutkan, saya klasifikasikan, saya formatkan dalam beberapa langkah. Yang pertama, agar supaya kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah, maka tidak ada lain agar supaya kita berjuang supaya kita mendapatkan maghfirah Allah, ampunan daripada Allah. Insya Allah kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka sebetulnya itu sudah merupakan pintu masuk untuk mendapatkan kriteria husnul khotimah. Kiat ini diberikan oleh Allah itu sendiri dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 74. Bunyinya demikian: afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka, mengapa engkau, mengapa saya tidak bertobat kepada Allah dan memohonkan ampunan kepadanya? Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diberikan kepada kita. Dengan demikian Allah itu berkehendak supaya kita itu bertobat, memohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita. Insya Allah itu akan diberi maghfirahnya, karena Ghafurur Rahim Allah itu ada seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan apabila kita terus amalkan, terus kita sadari ini tadi, bahwa kita tidak akan bisa lepas daripada kehilapan-kehilapan, insya Allah Allah akan memberikan jalan untuk kita mengakhiri hayat ini dalam keadaan mendapatkan maghfirah Allah. Itu diperjuangkan khususnya pada akhir-akhir malam, pada Anda sendirian diskusi dengan Allah bahwa kita ini banyak salah, dan kita itu tetap akan jatuh dari kesalahan dan kepada kesalahan yang baru, selama kalau Allah tidak berkehendak untuk memperbaiki diri kita, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dengan ayat ini tadi kita mohon, aku mengamalkan firman-Mu ini, semoga ini menjadi kehendak-Mu, bahwa aku termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah-Mu. Yang kedua, dalam keseharian kita mencoba melakukan seluruh aktivitas apapun bentuknya
perbuatan-perbuatan kebajikan, kebijakan, agar supaya kita terpanggil atau menggunakan kendaraan atau termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah yang dikehendaki, sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 7. Innal ladina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Kita melakukan kebajikan karena kita mempunyai sebuah konsep hidup. Konsep hidup itu apa yang kita imanin itu kita buktikan, kita amalkan, sehingga dengan demikian kita itu otomatis akan terpilih oleh Allah menjadi makhluk yang sebaik-baiknya, yang mengalahkan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau sudah oleh Allah dimasuk pada standar sebaik-baiknya makhluk, insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Sudah dua. Yang ketiga, mari kita berusaha agar supaya setiap saat kita senantiasa membersihkan diri kita ini dari ketamakan, dari ketakaburan, dari kebencian, dari iri hati, dari dengki. Ini memang mudah diomongkan, tapi pelaksanaannya mungkin memerlukan sebuah proses. Mudah-mudahan Anda yang mendengar menyadari bahwa apa yang menyebabkan kita itu kotor itu sebetulnya oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Kita iri, mengotori diri kita sendiri. Yang diiriin tidak pernah terkotori oleh irinya kita. Kita membenci, kita mengotori diri kita sendiri. Orang yang kita benci tidak pernah bisa terkotori oleh kebencian kita, dan seterusnya. Maka hanya keinginan, tekad yang bulat untuk mensucikan diri kita itu, yaitu yang bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan benar. Memohon kepada Allah, Zat yang Maha Suci, Engkau Zat Maha yang suci. Kalau Engkau tidak turun tangan mensucikan diriku yang kotor ini, Tuhan, maka kapan lagi aku bisa tersucikan? Karena Engkau berfirman, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syura surat ke-26 ayat 89. Mudah-mudahan aku diperkenankan mengakhiri hayat hidup di atas bumi ini ada termasuk orang-orang yang telah Engkau bersihkan karena firman-Mu, mengharapkan agar supaya menghadap Engkau dengan hati yang suci. Dan aku tidak akan sanggup untuk mensucikan diriku sendiri. Kalau Engkau tidak berkehendak, maka perkenankan aku menjadi hamba-Mu yang Kau kehendaki, yang telah Kau sucikan. Keempat, mari kita juga agar supaya selain jiwa kita disucikan, harta benda yang diberikan atau rezeki yang diberikan pada kita juga kita bersihkan, agar supaya tidak terbawa ke akhirat kekotorannya. Maka tidak ada lain agar supaya kita itu dengan ikhlas untuk mengamalkan firman-firman Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dibersihkan. Dan Allah telah menjanjikan kepada kita di dalam surat Al-Lail surat 92 ayat 17 dan 18. Dia berfirman demikian, dan akan dijauhkan darinya neraka orang-orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan aku terpilih menjadi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya untuk fisabilillah dan untuk membersihkan dirinya, agar supaya pada saat kita kembali
baik harta dan jiwa kita sudah tersucikan. Dan itu tidak akan bisa terwujud kalau Allah tidak berkehendak. Oleh karena itu, perkenankan aku termasuk orang yang dikehendaki sebagaimana firman-Mu ini, yaitu orang yang ikhlas membersihkan jiwa dan harta diriku ini semata-mata karena aku mendambakan itu pertemuan dengan ilahi. Insya Allah, kalau ini yang Anda lakukan, Anda termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Yang kelima, mari kita berusaha seberat apapun, sesulit apapun, selain membantu diri kita sendiri, kita membantu orang-orang lain, saudara-saudara kita sesama, agar supaya kita terpilih oleh Allah mendapatkan pertolongannya. Dalam hal pertolongan ada dua, yaitu yang pertama pertolongan sesama. Pertolongan sesama itu atas perintahnya di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Semoga aku bisa membantu sesama itu atas dasar ketakwaan semata-mata karena aku mencari pertolongan Engkau. Maka bagaimana pertolongan-Mu akan datang kalau jiwaku tidak punya kesanggupan untuk menolong sesama? Sekalipun aku hanya memberi makan orang miskin, maka jadikanlah pertolongan-pertolonganku ini semata-mata karena aku menjadi ridho-Mu. Karena Engkau telah memfirmankan, yaitu agar supaya aku mencari keridhoan-Mu dan tidak mencari harapan atau balasan daripada orang-orang yang aku kasih makan. Dan berikan aku juga kesempatan agar termasuk orang-orang yang mempunyai kekuatan, kemampuan dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, agar supaya risalah kenabian firman-Mu ini tegak dan tersiar serta bercahaya di dalam rongga dada umat manusia, agar supaya aku termasuk orang-orang yang terpanggil dalam firman-Mu. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad 47 ayat 7. Maka perkenankan atas kehendak-Mu aku termasuk salah seorang daripada yang berusaha berjuang untuk menolong semaraknya syiar Islam di atas permukaan bumi, dan cahaya Islam ini bisa menembus rongga-rongga dada manusia sehingga mereka bisa dikeluarkan dari kegelapan hidup kepada cahaya yang terang benderang. Dan dengan itu mudah-mudahan aku diperkenankan mendapatkan pertolongan di hari berbangkit. Pada saat aku mati, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Pada saat aku di dalam kubur, lindungilah aku dari siksa kubur. Pada saat dibangkitkan dari kubur di alam barzah, mudah-mudahan aku mendapat syafaat-Mu agar supaya aku tidak tergiring ke dalam jahanam, dan aku mendapatkan ridho-Mu agar supaya dibukakan pintu-pintu syafaat itu bagi diriku, sehingga aku dimasukkan ke dalam orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.